Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu 18 September 2022. Dalam ibadah pagi ini, kita memakai tata ibadah dari Oranuha Niha Keristo Protestan yang disingkat dengan ONKP, yaitu Gereja Kristen Protestan Nias, yang telah bekerja sama dengan Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI untuk mendukung proses pembaruan penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa daerah Nias. Oleh karena itu, dalam rangka bulan doa Alkitab yang diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia tahun ini, mengajak kepada gereja-gereja di seluruh Indonesia untuk memberikan perhatian dan dukungan penuh dengan suksesnya setiap program LAI terkait dengan penerjemahan, percetakan, pendistribusian Alkitab ke daerah di seluruh Indonesia. Mari kita topang pelayanan LAI dengan setiap dukungan kita. Melalui lembaga maupun pribadi, kita dapat memberi dukungan dalam doa, dana, sarana, dan prasarana, supaya di bumi Indonesia semakin banyak jiwa yang menerima berita keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mengawali ibadah pada saat ini dengan memuji nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 355, bait yang pertama dan yang kedua, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, hikmat yang hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah pada saat ini kita bersekutu dan kita berhimpun. Kita mulai ibadah ini dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Kidung Jemaat 242 pertama dan 3, muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa.
Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Silakan duduk. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu adalah kabar sukacita dan berita keselamatan bagi seluruh umat manusia. Meski kabar sukacita itu sudah diwartakan kepada setiap orang, namun nyatanya masih ada banyak jiwa yang masih tersesat jalan hidupnya. Mari kirimkan dan sebarkan berita Injil ke seluruh dunia. Jangan jemu, bantulah mereka yang tersesat supaya mereka menemukan jalan dan cahaya terang Kristus. Tetaplah bersemangat untuk mewartakan Injil Kristus. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 425, bait pertama hingga sampai dengan 3, berkumandang suara dari seberang. Mari kita pujikan. Telah mendengar jeritan dari jauh, kirimkanlah cahayamu. Kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita, kirimlah pelita Injili, penyentang yang terlelap. Kirimlah pelita Injili, penyentang yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Bait yang ketiga. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili, kirimlah pelita Injili, penyentang yang terlelap. Kirimlah pelita Injili, penyentang yang terlelap. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam rangka bulan doa Alkitab yang diselenggarakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes 4 ayat 32 sampai dengan ayat 38. Demikian bunyi firman Tuhan. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal."
Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makanku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri untuk mengaku setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Engkau datang ke dunia ini untuk memanggil kami yang berdosa. Engkau telah berkorban demi keselamatan kami. Engkau rela mati demi menebus dosa-dosa kami. Engkau memberi anugerah yang terbesar dalam kehidupan kami. Namun, dalam perjalanan hidup yang kami jalani, kami sering menuruti keinginan dan kehendak diri kami sendiri. Ya Tuhan, meski kami mengatakan bertobat di hadapan Engkau, tetapi kenyataannya perkataan, tindakan dan perbuatan kami masih jauh dari kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami mengaku bersalah dan berdosa di hadapan Engkau. Kami mohon, ampunilah dosa-dosa kami. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 381 bait pertama, Yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih, yaitu Allah, Yang pengasih pun bagiku, selamatkan oleh kasihnya kepadaku. Dengarkanlah berita anugerah. Roma 4 ayat 7 dan 8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Amin. Kidung Jemaat 39 ayat yang pertama, Ku diberi belas kasihan. Hatiku
Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kesempatan ibadah saat ini, mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita haturkan kepada Tuhan dengan penuntun sabda firman-Nya. 2 Korintus 8 ayatnya yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mari kita luruskan niat dan motivasi kita dalam persembahan kepada Tuhan, supaya setiap persembahan kita senantiasa berkenan kepadanya. Mari kita memuji nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 299. Bersyukur kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan secara kanon. Nanti Bapak Ibu yang berurutan dengan Bu Yuli dan Pak Mugito nanti silahkan mengikuti Pak Han. Kemudian yang lurus di depan saya dengan yang sayap sebelah kiri nanti mengikuti singer. Ya, sekali lagi yang Bu Yuli dan Pak Mugito ke belakang itu nanti mengikuti Pak Handoko. Kemudian yang lurus dengan saya sama sayap sebelah kiri nanti mengikuti singer. Kita akan nyanyikan ini Kidung Jemaat 299 3 kali. Yang pertama dari Pak Handoko. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Silakan untuk berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kami mengucapkan segala puji, syukur, dan terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan saat ini kami mengumpulkan persembahan yang ada di gerejamu ini. Jemaatmu memberikan persembahan dengan sukacita, dengan kesungguhan, dengan keikhlasannya. Dan biarlah persembahan ini Tuhan boleh dikelola dengan baik, dengan bijak, untuk setiap pekerjaan yang membawa nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami berdoa untuk setiap Bapak Ibu yang saat ini mempersembahkan, berkat-Mu dicurahkan untuk setiap saudara-saudara kami, untuk setiap Bapak Ibu semua. Mereka merasakan sukacita, mereka merasakan berkat Tuhan yang terus mengalir melimpah dalam kehidupannya. Kami yakin bahwa berkat-Mu mengalir melimpah dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami, biarlah menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena karya keselamatan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kehidupan kami, membawa keberadaan kami tetap dalam rasa syukur di hadapan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari 2 Timotius 4
ayatnya hanya 1. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama karena hanya 1 ayat. Saya hitung sampai dengan 3, kita mulai membacanya. 1, 2, 3. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang setia melakukan dalam hidupnya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita datang menghadap kepada Tuhan dalam doa. Saya memimpin dalam doa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, dengan segala kerendahan hati, kesempatan saat ini kami datang menghadap kepada Engkau. Engkau telah mempersiapkan kami, hati, pikiran kami, dan seluruh kehidupan kami. Saat kami menghadap kepada Tuhan melalui ibadah ini, kami ingin mendapatkan kerugmah. Kami ingin mendapatkan berita yang membawa dalam kehidupan kami semakin bertumbuh, yaitu berita tentang keselamatan, berita sukacita, kabar baik. Dan kami menyediakan waktu ini Tuhan dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, kuasa Roh Kudus senantiasa memimpin kami hamba-Mu untuk menyampaikan kabar baik ini boleh diterima setiap jemaat Tuhan. Mereka pulang dengan sukacita oleh karena sabda-Mu yang masuk dalam setiap hati sanubari kami. Dan setiap jemaat yang saat ini mendengarkan, mereka dengan saksama, mereka dengan sungguh-sungguh untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kuasai ruangan ini, kuasai setiap hati pikiran kami. Biarlah hanya fokus untuk mendengarkan sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan saat ini dalam tema khotbah yang dipersiapkan tidak sesuai dengan jadwal tahunan yang sudah kita punya. Karena pada saat ini kita diajak untuk menggumuli bagaimana Lembaga Alkitab Indonesia yang sudah berkiprah luar biasa dalam penerjemahan, dalam percetakannya, demikian juga dalam pendistribusian. Alkitab yang kita punya pada saat ini Bapak Ibu dan Saudara merupakan Alkitab yang sudah direvisi. Alkitab, ada Alkitab bahasa Jawa, Alkitab bahasa Sunda, Alkitab bahasa Batak, dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang saat ini diambil oleh Lembaga Alkitab Indonesia, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Pada bulan ini, Bapak Ibu dan Saudara, Lembaga Alkitab Indonesia mengadakan penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Nias. Penyempurnaan Alkitab ke dalam bahasa Nias. Bapak Ibu kalau mau tahu, saya sampaikan bahwa biaya untuk penerbitan hingga sampai nanti pendistribusian, penerjemahan itu 999 ya. 999 hampir 1 miliar. Hampir 1 miliar. Dana yang luar biasa itu didapatkan dari mana? Saudara-saudara, kalau kita lihat
saudara-saudara, itu diberikan dengan cuma-cuma. Nah, saudara-saudara, kalau pada saat ini Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia mengajak kerjasama dengan gereja-gereja seluruh Indonesia, dengan maksud apa? Dengan maksud supaya gereja-gereja itu memberikan dukungan penuh, atas setiap program yang diselenggarakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Lembaga Alkitab Indonesia yang menerbitkan Alkitab sampai dengan saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara, kita bisa melihat bahwa sudah ada banyak terjemahan ke dalam bahasa daerah. Kalau kita perhatikan bahwa saat ini sudah ada 133 terjemahan Alkitab ke dalam bahasa daerah. Sementara di Indonesia ini kita memiliki 719 bahasa daerah. Yang baru diterjemahkan itu hanya 133, bukan 113 tapi 133 Alkitab. Dan Alkitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa daerah itu 133 ini, saudara-saudara, itu belum lengkap. Sebagian mungkin Alkitab Perjanjian Lama atau Alkitab Perjanjian Baru. Dan dalam catatan saya, Alkitab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa daerah itu sudah ada 17. Jadi diterjemahkan secara lengkap. Seperti kita memiliki Alkitab bahasa Jawa itu berarti Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu hingga sampai saat ini sekitar ada 17 Alkitab yang diterjemahkan secara lengkap ke dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitu rupa kiprahnya Lembaga Alkitab Indonesia ini dalam memberikan yaitu wawasan, memberikan pemahaman, memberikan pencerahan dengan Alkitab yang kita punya adalah Alkitab yang memang diterjemahkan oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Dan kita memahami bahwa Lembaga Alkitab Indonesia ini itu merupakan tonggak. Oleh karena apa? Yang ada dalam Alkitab itu adalah berita keselamatan itu. Kalau saat ini saudara-saudara kita diajak untuk melihat bagaimana LAI berkiprah. Tentu dalam hal ini gereja-gereja termasuk kita, baik pribadi maupun lembaga, kita juga harus ada kepedulian. Ada kepedulian dalam doa-doa kita untuk mendukung supaya apa yang saat ini diprogramkan oleh LAI itu pun pada akhirnya dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan sukses. Karena apa? Karena setiap dukungan kita. Lalu mungkin pertanyaannya yang Bapak Ibu pikirkan, apa yang bisa saya dukung? Saudara-saudara, kita bisa mendukung dalam setiap doa-doa kita. Melalui pelayanan yang dikerjakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia ini. Hingga sampai saat ini, Lembaga Alkitab Indonesia tidak hanya menerbitkan Alkitab, tetapi Lembaga Alkitab Indonesia ini memberikan buku-buku pencerahan, buku-buku rohani yang itu pun bisa memberikan pencerahan bagi setiap umat, dan itu pun didistribusikan ke daerah-daerah. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan LAI sendiri dalam kiprahnya, misalnya pada saat masa pandemi, mereka tidak tinggal diam. Mereka pun juga aktif memberikan bantuan, memberikan dukungan melalui buku-buku yang juga
sampaikan, yang didistribusikan ke daerah-daerah. Lembaga Alkitab Indonesia dalam programnya juga telah melakukan banyak hal supaya apa? Di saat-saat yang sulit sekalipun, Lembaga Alkitab Indonesia itu pun tetap bersinar. Lembaga Alkitab Indonesia itu tetap berperan. Dalam kiprahnya tetap membawa Injil Tuhan itu disebarkan. Membawa supaya berita keselamatan itu diterima oleh banyak orang. Jadi saudara-saudara, kalau saat ini kita merenungkan dengan tema beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Jadi saat ini Lembaga Alkitab Indonesia sudah memulai dengan kiprahnya, dengan bukti-bukti pelayanannya. Lalu bagaimana dengan kita? Dengan setiap kita Bapak Ibu Saudara, kita memang juga harus punya peran. Kita juga harus bisa mendukung setiap program-program yang dicanangkan, setiap program-program yang juga diprogramkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Tadi saya sudah mengatakan kita bisa mendoakan, terus mendoakan setiap program dari LA itu. Yang berikutnya, apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan dalam menopang, dalam memberikan dukungan untuk LAI ini. Selain doa, kita pun bisa memberikan dukungan dana. Dukungan dana bisa pribadi, ada alamat, ya, ada alamat dan juga secara lembaga. Secara lembaga gereja juga memberikan dukungan dan bantuannya. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa secara pribadi jemaat tergerak, ada kepedulian, memberikan dukungan dananya untuk LAI ini. Tadi sudah saya katakan bahwa Lembaga Alkitab Indonesia ini menerbitkan Alkitab. Lembaga Alkitab Indonesia ini menerbitkan, yaitu dasar menerbitkan, yaitu firman Tuhan, berita keselamatan, berita sukacita, kabar baik. Dan oleh setiap jemaat yang ada di seluruh bumi Indonesia ini, satu dengan yang lain mereka pun bahu-membahu. Mereka pun memberikan dukungan atas nama lembaga, demikian juga atas nama pribadi, bersama-sama memberikan dukungan dalam pelayanan LAI ini. Monggo, mari Bapak Ibu, kita bisa memberikan dukungan dan bantuan ke LAI melalui doa kita, melalui dana kita, sarana dan prasarana kita bisa melakukan itu. Dan semua yang kita lakukan, yang kita kerjakan adalah demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita mendapatkan amanat untuk memberitakan firman, peran yang bisa kita lakukan, salah satu diantaranya meskipun kita tidak pandai berbicara, meskipun kita tidak menjadi misionaris atau menjadi misi Injil, utusan Injil, tetapi kita ambil peranan itu, peranan yang sudah kita kerjakan, peranan yang selalu kita lakukan dalam doa-doa kita. Demikian juga peran yang lain yang bisa kita nyatakan, yang bisa kita berikan melalui dukungan dana kita. Bagaimana kita memberitakan firman itu? Melalui perilaku, melalui sikap, melalui tutur kata, melalui tindakan, melalui kehidupan kita. Itu juga sama halnya kita memberitakan firman itu. Kalau kita menjadi teladan iman di tengah-tengah kehidupan umat, orang lain akan bertanya, siapa sih mereka? Jawabannya orang Kristen. Siapa itu orang Kristen? Para pengikut Kristus. Yang dimuliakan siapa? Tuhan Yesus Kristus. Jadi peran kita, meskipun kita hanya memberi keteladanan dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat, bahwa kita ini menjadi teladan iman, menjadi teladan rohani, sama halnya bahwa saat kita melakukan itu semua, kita sudah memberitakan Injil. Jadi memberitakan Injil tidak
hanya melalui lisan kita, ucapan kita, tutur kata kita, menyampaikan kepada orang lain. Tetapi bahwa diri kita ini adalah kesaksian yang hidup. Bahwa tingkah laku, tindakan dan perbuatan kita itu merupakan kesaksian hidup kita. Dan disitulah kita mewartakan Injil ke lingkungan, ke masyarakat. Saudara-saudara, kalau dikatakan siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nah, dalam hal ini saudara-saudara, di saat kita memang mendapatkan tugas, mandat untuk memberitakan Injil. Tentu dalam hal ini, setiap dalam keberadaan kita pun harus dengan hikmat. Kita minta kuasa Tuhan. Kita minta supaya Roh Kudus itu menuntun setiap langkah hidup kita. Sehingga apa Bapak Ibu dan Saudara, yang kita lakukan, yang kita kerjakan itu bukan sesuatu yang saat kita nanti mengucapkan atau kita menyampaikan sesuatu, itu justru malah membuat orang lain menentang kita, membuat orang lain memusuhi kita. Tetapi apa yang bisa kita upayakan supaya apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan itu jangan sampai menyinggung, jangan sampai membuat orang lain sakit hati, jangan sampai membuat orang lain itu merasa bahwa kita mengguruinya. Di saat kita minta hikmat Tuhan dalam pewartaan, kerugma, berita Injil yang kita sampaikan kepada orang lain, mereka tanpa kita harus menggurui, mereka dengan sukacita, mereka menerima. Dan itulah memang yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan. Situasi kondisi pada saat ini Bapak Ibu, kalau dikatakan ya situasinya mungkin sulit, bisa ya dikatakan sulit. Tetapi situasi kondisi ini menjadi kesempatan dan menjadi peluang. Kesempatan dan peluang itu tentu saudara-saudara, bagaimana kita dengan hikmat Tuhan tadi membawa diri dalam setiap keberadaan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, kita tetap menjadi saksi, kita tetap menjadi garam dan terang. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, berita keselamatan itu kita wartakan kepada semua orang tanpa kita menggurui mereka, tanpa kita menyinggung mereka, tanpa kita merasa bahwa diri kita itu menjadi subjek dan mereka objek. Saat kita menyampaikan itu dengan cara-cara yang baik, dengan hikmat Tuhan, mereka pun menerima dengan sukacita. Dan itu yang harus kita lakukan, bahwa kita sebagai orang percaya mungkin kita punya semangat untuk memberitakan Injil. Tetapi ya semangat itu tidak lantas membabi buta. Semangat itu tidak semangat dengan ya heroik gitu, tetapi kita tidak berhikmat, tidak seperti itu. Semangat memberitakan Injil, terus kita dengan menggebu-gebu, kita mengadakan KKR, tanpa kita melihat konteks, tanpa kita melihat situasi, kondisi, keadaan, bagaimana masyarakat yang ada. Kalau kita melakukan hal itu tanpa melihat situasi, kondisi yang ada, kita ya mungkin semangat untuk memberitakan Injil. Tapi saudara-saudara, kita bisa dikatakan sebagai orang yang sembrono, seperti itu. Kalau saat ini orang lain mengatakan situasinya sangat sulit, bahkan mereka sudah membentengi diri orang-orang di luar kita. Itu betul. Oleh karena itu, enggak ada cara Pak, enggak ada peluang Pak. Ada cara dan peluang yang bisa kita lakukan. Bahwa di saat kita menyatakan kasih itu dengan tulus, saat kita menyatakan kasih itu dengan ikhlas, di saat kita itu tidak melakukan sesuatu dengan kepura-puraan, dengan sesuatu yang semu, pada akhirnya mereka melihat
Kalau emas itu ya tetap kelihatan emas. Dan itulah diri kita. Harapannya bahwa setiap kita ini bagaikan emas. Meskipun emas itu nanti jatuh ke tempat yang kotor, tetapi ketika itu diambil, wujudnya tetap menjadi emas. Dan biarlah dalam setiap keberadaan kita ini, ibaratnya gambarannya seperti emas itu. Sehingga kita pun akan tetap bersinar, dimanapun berada. Kapanpun waktunya, kita tetap mewartakan Injil. Dengan catatan bahwa kita selalu mohon Tuhan memberikan hikmat kepada setiap kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan dalam 2 Timotius yang keempat ayat yang sudah kita renungkan bersama, ayat yang kedua tadi, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Tegurlah mereka yang salah. Di saat kita menegur, Bapak Ibu, menegur pun harus dengan hikmat. Menegur pun harus dengan tata cara. Menegur pun, ya jangan sampai menyinggung. Kalau orang itu sudah tersinggung, biasanya nyeklek gitu. Tahu nyeklek ya? Nyeklek sakit hati, terus nggak mau datang ke gereja, misalnya gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang hikmat itu sendiri, berarti memang kita harus pandai dalam menempatkan situasi dan kondisi, pandai dalam mempergunakan kesempatan kita untuk waktu-waktu tertentu, situasi dan kondisi tertentu. Kita bisa menempatkan diri, dan disitulah kita menjadi terang. Di saat kita menegur orang lain, bukannya dengan muka yang merah, ya, bukannya dengan telinga yang gini, ya seperti itu, dengan kemarahan yang membabi buta, sehingga orang lain memang menjadi sakit hati. Apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan, jangan sampai bahwa sesuatu yang kita kerjakan itu justru malah menjadi batu sandungan. Saudara-saudara, saya tahu dan saya ngerti, terkadang kita punya niat yang suci, niat yang baik, niat yang tulus untuk membangun keberadaan orang lain, untuk menumbuhkan dan untuk membangkitkan mungkin orang teman atau saudara kita, mereka yang tersesat, mereka yang jatuh. Kita niatnya tulus, kita niatnya baik, tetapi saudara-saudara, di saat kita menyampaikan itu, mungkin caranya tidak dengan hikmat Tuhan tadi, sehingga orang lain yang diterima, yang ditangkap penerimaannya, orang ini kok menggurui saya, orang ini kok memarahi saya. Jadi persepsinya bisa seperti itu. Nah, oleh karena itu, ketika kita menyiapkan diri, betul-betul menyiapkan diri untuk membangun, untuk membangkitkan orang lain, untuk membuat orang sadar, kita harus siap. Siap dalam diri untuk menjadi hamba. Siap dalam diri ini betul-betul menjadi hamba. Hamba yang kadang malah ketika kita ngomong tidak disambut dengan baik, tetapi kena semprot. Betul enggak? Seringnya kan gitu. Kita malah mendapatkan semprot, tapi enggak apa-apa. Kita ini sudah siap untuk mewartakan. Kita ini sudah siap untuk membangun, untuk membawa orang lain yang tersesat jalannya. Mereka yang sedang jatuh dalam dosa, mereka kembali ke jalan yang benar. Meskipun penerimaannya itu tidak seperti yang kita harapkan, enggak apa-apa. Toh Tuhan Yesus pun, saudara-saudara, Tuhan Yesus pun saat dia melayani, diludahi, dia dicambuk, tetapi tidak membalas. Tidak membalas dengan perkataan, tidak melakukan diam 1000 bahasa. Malah mendoakan, ya Tuhan, orang-orang ini melakukan ini karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mari kita lihat spirit dan semangatnya dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah teladan kita. Mari di saat kita siap untuk menjadi pemberita,
membangun orang lain yang jatuh, membawa orang lain yang tersesat kembali ke jalan yang benar. Siap untuk mendapatkan mungkin kata-kata yang tidak berkenan di hati kita. Tetapi memang niatnya kita mau membangun, kita punya goal, enggak apa-apa, tak terima. Enggak apa-apa, saya terima. Enggak apa-apa kalau mereka mengatakan ini itu, enggak apa-apa. Tetapi niat saya membangun orang itu kembali ke jalan yang benar. Dan mereka mendapatkan anugerah, mereka mendapatkan kasih karunia Allah itu. Nah, ketika itu kita lakukan, berarti berhasil. Dan mari saudara-saudara, dalam setiap keberadaan kita, itu yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Kalaupun kita menegur dan menasihati orang lain, kita menegur dengan segala kesabaran. Kita menegur dengan pengajaran. Sehingga kerukma pemberitaan itu dapat dicerna, dapat diterima, membuat orang sadar, membuat orang lain menangis. Kenapa? Karena mereka salah. Karena apa? Mereka merasakan bahwa tindakan perbuatannya itu salah. Dan inilah tugas kita. Saling nasihat menasihati satu dengan yang lain, ini adalah tugas kita. Dan mari kita lakukan itu supaya apa? Persekutuan kita, gereja ini tetap menjadi gereja yang kudus di hadapan Tuhan. Karena gereja ini adalah persekutuan orang percaya yang telah disucikan, yang telah dikuduskan Kristus, dan kita dipanggil keluar. Kita tidak hanya duduk diam, kita tidak hanya kumpul-kumpul dalam persekutuan kita, tetapi kita yang sudah dikuduskan, yang sudah disucikan. Kalau 99 itu sudah baik, ada satu domba yang tersesat, itulah panggilan kita untuk membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Mari Bapak Ibu dan Saudara, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Tetapi mari kita selalu mohon hikmat Tuhan, supaya dengan hikmat Tuhan itu menaungi kita, memimpin kita, sehingga dengan hikmat itu membawa orang lain disadarkan, membawa orang lain kembali ke jalan yang benar, menerima rahmat Allah, menerima kasih Kristus, dan mereka bertobat di dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nyanyian tanggapan firman, Kidung Jemaat 428, bait pertama sampai dengan 3. Lihatlah sekelilingmu. Mari kita pujikan. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Apa arti ladang-ladang? Apa yang perlu dituai? Ladang itu seluruh dunia. Apa arti ladang-ladang? Apa yang perlu dituai? Ladang itu seluruh dunia, manusia tuaiannya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Milik siapa ladang itu? Untuk siapa tuaiannya? Milik Allah dan untuk Allah.
lihatlah, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, kita ambil saat teduh dan kita lanjutkan dalam syafaat kita, doa tanggapan firman Tuhan, dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita ambil saat teduh. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah disampaikan. Biarlah pemberitaan firman ini bukan berlalu, tetapi firman ini mendarat dalam setiap hati sanubari kami. Firman itu pelita bagi setiap jalan hidup kami. Firman-Mu itu terang bagi setiap kehidupan kami. Dan biarlah kami selalu hidup dalam terang firman-Mu itu. Dan biarlah jalan hidup kami ini tetap menjadi teladan iman, menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun berada. Terlebih di saat kami memberikan perhatian, memberikan dukungan untuk pekerjaan yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, yang saat ini bekerja sama dengan Gereja Protestan Nias, yang saat ini menerjemahkan penyempurnaan Alkitab bahasa Nias. Biarlah kami juga turut dalam memberikan dukungan secara pribadi maupun lembaga. Dan itu pun kami lakukan dengan sukacita, dengan kesungguhan, dengan keikhlasan. Karena apa yang ada di dalam kitab itu adalah berita keselamatan. Dan biarlah kami pun mendukung pekerjaan yang baik ini. Engkau menggerakkan setiap tangan-tangan yang ada di gereja ini, setiap jemaat-Mu, mereka pun memberikan kepeduliannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kesempatan saat ini Engkau telah memberikan nasihat bagi setiap kami, supaya kami selalu siap sedia untuk mewartakan, untuk memberitakan Injil. Kapanpun waktunya, kami siap sedia. Baik atau tidak baik waktunya, kami siap sedia. Dan semua itu kami lakukan dengan hikmat. Kami lakukan dengan cara Tuhan, sehingga pesan yang kami sampaikan, berita sukacita yang kami sampaikan itu akan mendarat, akan diterima oleh setiap orang, dan mereka bertobat, percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kesempatan saat ini kami juga berdoa untuk setiap gereja-gereja, bila mereka memberikan dukungan pekerjaan pelayanan yang saat ini diprogramkan oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Kebutuhan untuk pengumpulan dana, untuk biaya penerbitan, penerjemahan, hingga sampai pendistribusian, semua itu tercukupi karena Tuhan menggerakkan setiap umat-Mu. Karena yang dilakukan, yang dikerjakan adalah untuk pemberitaan firman Tuhan melalui Alkitab itu. Makanya banyak jiwa yang terpanggil untuk memberikan dukungan penuh. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kesempatan saat ini Engkau memakai dalam setiap kehidupan kami. Banyak ladang yang sudah menguning, siap untuk dituai. Tetapi siapa yang akan menuai? Tidak lain adalah setiap kami. Kami adalah utusan Tuhan. Kami masing-masing mempunyai panggilan, mempunyai tugas untuk menyatakan tritugas panggilan gereja. Yang pertama koinonia, persekutuan, marturia, yaitu kesaksian, pelayanan PI kami, dan juga
diakonia, yaitu pelayanan kasih. Semua itu pilar-pilar yang tidak boleh kami tinggalkan. Gerejamu mengerjakan itu. Bagian yang terpenting juga yang tidak boleh kami tinggalkan, bahwa kami pun harus bersaksi. Kami pun harus memberitakan kabar sukacita itu. Biarlah diterima orang lain. Dan Engkau memperlengkapi kami dengan hikmat-Mu, sehingga pelayanan yang kami kerjakan menghasilkan buah. Ada banyak jiwa yang datang, ada banyak jiwa yang bertobat, menerima rahmat Tuhan. Mereka percaya, menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kesempatan saat ini kami juga berdoa untuk setiap saudara kami yang saat ini dalam proses pemulihan untuk kesehatan fisiknya. Kami berdoa untuk setiap mereka, biarlah dengan pertolongan Tuhan, setiap saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sakit penyakit, mereka dipulihkan dan disembuhkan dengan pertolongan Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk setiap saudara kami yang akan menjalani operasi, untuk operasi gigi. Biarlah dengan pertolongan Tuhan itu pun dilaksanakan sehingga semua berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu yang sudah berusia lanjut. Mereka Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Imannya di hadapan Tuhan akan tetap senantiasa kokoh, dan mereka tidak akan lekang oleh situasi dan kondisi. Mereka akan tetap berpengharapan, mereka akan tetap beriman teguh di dalam Engkau sampai Tuhan memanggil mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih jauh dalam perjuangannya untuk mewujudkan meraih masa depan. Berkati anak-anak kami, biarlah mereka menyambut masa depan dengan kesungguhan, dengan belajarnya, sehingga mereka boleh mewujudkan cita-cita, harapannya terpenuhi karena pertolongan Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk setiap orang tua, mereka yang bekerja, mereka yang beraktivitas. Tuhan berkati dalam setiap keberadaannya. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan rezeki, Tuhan memberikan berkat yang melimpah, mengalir dalam setiap kehidupan umat-Mu yang ada di gereja ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Berikan hikmat-Mu supaya dalam setiap kesempatan kami tetap menjadi saksi terang Kristus di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa untuk pemerintahan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami. Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden, demikian juga para menteri, pembantu presiden, dan kami berdoa pula untuk para gubernur, wali kota, bupati, camat, dan kepala desa, bahkan sampai dengan RW dan RT. Mereka semua adalah pelayan-pelayan Tuhan yang mengerjakan tugasnya dengan baik, yang senantiasa mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan individu dan kelompok. Tuhan, jauhkan bangsa kami ini dari setiap rancangan-rancangan yang tidak baik. Engkau sadarkan terhadap setiap pribadi-pribadi atau golongan yang saat ini menghendaki untuk ideologi yang berbeda atas bangsa ini. Engkau ingatkan, Engkau sadarkan. Dengan setiap doa-doa yang kami naikkan, kami panjatkan di hadapan Engkau, menyadarkan bagi setiap mereka, dan mereka pun boleh kembali ke jalan yang benar. Bahkan jika memang Tuhan menghendaki, Tuhan pun pakai mereka seperti Paulus dan seperti saksi-saksi yang lain yang boleh menyatakan Injil Kristus itu diwartakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sempurnakan doa kami seperti Tuhan Yesus mengajarkan kepada kami. Kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Majelis akan memandu kita dalam pengakuan iman rasuli. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kita serta segala orang Kristen di segala zaman dan tempat. Pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Disilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita masuk dalam pujian untuk pengutusan dan berkat. Bersama kita akan memuji memuliakan Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 339, bait pertama sampai dengan 3, Maju Laskar Kristus. Kita nyanyikan dengan semangat, dengan penjiwaan bahwa kita siap untuk memberitakan Injil Kristus. Majulah Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Majulah Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri jalan di depan. Majulah iringi panji cemerlang. Majulah Laskar Kristus, majulah Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Saat dianjungkan panji penebus, kuasa iblis mundur. Bait yang kedua. Saat dianjungkan panji penebus, kuasa iblis mundur, dikalahkan terus. Goncanglah neraka,
kita nyanyikan sambil berdiri. Bait yang ketiga, Bagai Laskar Jaya. Gereja maju terus. Bagai laskar jaya, gereja maju terus. Di jejak teladan saksi yang kudus, kita satu tubuh yang kudus dan satu pengharapan, satu pun iman. Maju laskar Kristus, maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita masuk dalam pengutusan dan berkat. Jadilah saksi Kristus yang senantiasa menjadi terang bagi dunia ini. Mintalah hikmat Tuhan supaya Ia memperlengkapi saudara untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Saat ini, marilah arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kidung Jemaat 428, bait yang ke-6. Lihatlah sekelilingmu. Apa kita pun terpilih mengerjakan tugas itu, kita juga dipilih Tuhan dan diutus ke dalam dunia. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang Lihatlah, masuk refrennya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Silakan duduk dan ambil sikap doa, mengucapkan syukur kepada Tuhan.